bagaimana sih penerapan pendidikan seksual yang Bapak terapkan pada lembaga sekolah PAUD yang Bapak kelola? Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rasul Setiano dari kelompok Bermain Jasmine Kelurahan Plego, Kecamatan Palang Timur, yang memang berada di dekat dengan rumah Mbak Arhana ya. Di lembaga kami di kelompok Bermain Jasmine Kelurahan Plego, Kecamatan Palang Timur, memberikan pembelajaran kepada anak usia dini, kemudian menyampaikan tentang bagaimana pentingnya pendidikan seksual itu khususnya untuk orang tua terlebih dahulu. Kemudian memberikan pendidikan kepada orang tua itu melalui kegiatan parenting atau pendidikan orang tuaan. Kemudian setelah kita mensosialisasikan ke orang tua, kemudian kita mengajak anak-anak untuk bagaimana cara melindungi diri, memperkenalkan organ-organ yang perlu dijaga, yang boleh disentuh, yang tidak boleh disentuh, itu kita kenalkan melalui pembelajaran di lembaga kami seperti itu. Apakah di lembaga Bapak itu juga menerapkan seperti misalnya toilet training gitu kan juga? Oh iya, betul. Di tempat kami menerapkan salah satu pembelajaran adalah toilet training atau kegiatan bagaimana kita berada di kamar mandi, atau bagaimana ketika kita minimal pertama cuci tangan, apalagi sekarang eranya pandemi gitu ya. Kemudian bagaimana anak laki-laki maupun perempuan ketika mau buang air kecil, kemudian bagaimana setelah melakukan buang air kecil, yaitu membersihkan dengan menggunakan sabun dan lain sebagainya. Itu kita kenalkan kepada anak sejak dini, jadi mereka biar tahu bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan reproduksi anak tersebut seperti itu. Nah, apakah di lembaga juga seperti anak laki-laki dan perempuan terpisah seperti itu atau bagaimana? Iya, kalau sementara memang untuk kamar mandi karena di tempat kami masih satu, tetapi ketika anak mau ke kamar mandi tetap didampingi oleh orang tua, ya, atau didampingi oleh pendidik, guru-guru kami biasanya. Kalau memang orang tua masih di situ, biasanya kita juga libatkan orang tua, ya seperti itu. Jadi ketika anak di rumah pun nantinya bisa dipandu oleh orang tua apabila mau ke kamar mandi dan lain sebagainya, sampai dia bisa mandiri untuk ke kamar mandi sendiri seperti itu. Nah, untuk seperti permasalahan itu biasanya muncul permasalahan apa pas anak atau anak biasanya asal pipis saja, kelas atau gimana, terus bagaimana solusinya? Ya, kalau terkait dengan permasalahan-permasalahan memang banyak sekali, apalagi anak di usia 2-4 tahun terkait dengan kemandirian memang belum begitu matang terbentuk pada usia ini. Tetapi permasalahan-permasalahan itu kita coba memfasilitasi anak-anak kami, khususnya anak-anak yang pembelajaran terkait dengan pendidikan seksual, mulai dari tadi menjaga kebersihan, kemudian kalau memang ada yang sekiranya sampai pipis di kelas itu, memang sejauh ini kita belum ada, tetapi kita meminimalisir ketika kita mau masuk kelas, anak-anak kita tawarkan, ayo anak-anak siapa yang mau ke toilet dulu kan gitu. Jadi biar anak-anak terbiasa ketika mau pembelajaran udah dalam kondisi yang tidak menahan mau pipis gitu biasanya. Ya Pak, itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Bapak. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya Pak. Terima kasih, sama-sama, semoga sukses. Penerapan pola asuh tentang pendidikan seksual bagi anak usia dini. Sedangkan kan anak itu kan masih usia dini. Dan bagaimana Pak? Oh ya, penting banget itu Mbak ya. Jadi anak saya itu masih umur 4 tahun juga itu. Nah, yang pertama itu menurut saya pilih sekolah ataupun PAUD yang basicnya itu Islami Mbak. Selain itu saya ajarkan terkait dengan penampilan ya. Jadi kalau misalkan keluar rumah paling tidak ya memakai hijab lah ya, ataupun kerudung seperti itu. Terus saya juga karena terkait dengan seksual ya, itu saya juga mengajarkan bagian-bagian tubuh mana saja yang dilarang untuk disentuh ataupun dilihatkan, tidak boleh dilihatkan. Dan saya juga membatasi pergaulan ya Mbak, baik itu dari segi nyari teman ataupun dari segi batasan waktunya. Jadi ya bukan berarti kita membatasi anak untuk pilih-pilih teman ya. Maksudnya kita
menghindarkan dari teman-teman yang mempunyai pengaruh buruk seperti itu. Jadi kalau misalkan main pun, ya kalau kita melarang main kan itu juga main itu haknya anak Mbak ya. Jadi saya tidak mau melarang, saya dan ayahnya cuma memberikan waktu batasan saja, misalkan oh jam segini harus pulang, oh jam segini harus ngaji dan lain sebagainya, seperti itu saja sih Mbak. Ya. Kan ya. Kemudian kalau apabila bepergian itu harus anaknya memakai kerudung, memakai apa gamis-gamis gitu lah Bu. Iya, itu ya hal-hal seperti itu harus memang diajarkan sejak dini Mbak ya. Kalau misalkan enggak nanti ketika besarnya itu sulit diterapkan seperti itu. Terima kasih Bu. Iya. Apakah begitu penting kita sebagai orang tua mengajarkan pendidikan seksual kepada anak kita? Ya, kalau menurut saya sangat penting, soalnya kan di era zaman sekarang disamakan dengan zaman dulu itu sangat berbeda jauh dalam segi pergaulan ataupun pertemanan ya. Kalau zaman dahulu itu kan bisa dikatakan anaknya itu lugu-lugu dan polos-polos. Beda ketika anak zaman sekarang itu yang sudah tahu dan pegang Android dan mengetahui tentang segala hal di dunia maya. Sedangkan mbaknya kan tahu sendiri di dunia maya itu banyak hal-hal negatif. Kadang kita mau buka apa, situs apa, tiba-tiba keluar gambar tak senonoh. Sedangkan anak itu rasa ingin tahunya itu sangat besar. Kadang mereka nggak tahu itu apa, tapi asal pencet dan keluar gambar seperti itu, bisa dikatakan gambar porno, ya kan? Kalau andaikan anak nggak dikasih tahu masalah seks ini, ditakutkan itu salah tangkap dan dia akan terjerumus dalam hal tersebut. Mungkin kalau orang zaman dahulu itu beda ya persepsinya dengan orang zaman sekarang. Mungkin kalau zaman dahulu seperti simbah-simbah kita itu kalau ngomong itu lu selalu nggak boleh itu dibilang sama anak dan sebagainya gitu kan. Sedangkan itu sebenarnya malah penting ketika anak dikasih tahu bahwa ini itu adalah kelamin, ini itu adalah payudara, hal-hal area yang nggak boleh disentuh oleh orang lain terkecuali keluarga seperti ayah dan ibunya. Ketika mereka tahu hal tersebut, ada orang asing yang menyentuh hal tersebut, anak kan udah tahu bahwa itu dia harus teriak dan minta tolong. Ketika anak nggak dikasih tahu, dia akan pasrah saja. Seperti pengalaman saya waktu dulu ngajar sebagai guru PAUD, itu pernah ada anak itu satu cewek satu cowok, dia biasa ke sana kemari bareng karena mereka itu rumahnya bertetanggaan, tetapi orang tua si anak tersebut tidak menghiraukan tentang pergaulan mereka. Mereka anggap itu hal sepele, ya kan? Satu kejadian di sekolah itu si anak itu kalau cewek tersebut, yang cowok itu selalu ingin mendekati si cewek, entah itu si cewek tipis atau si cewek gandrus atau apa. Tiba-tiba itu si cowok maju terus mencium bibir si cewek, ya kan? Itu sebenarnya kan area yang nggak boleh disentuh oleh orang lain. Mungkin nanti anggapan dari orang tua sendiri, mereka berpikir lumrah lah, paling mereka berpikir seperti itu, masih anak-anak. Masa mungkin sih mereka berpikir nggak mungkin mereka tahu seperti itu. Tapi pada faktanya anak itu tahu. Ketika si cewek ini bisa aja si cowok selalu ngintip dan melihat, ya enggak. Kalau itu diterus-teruskan, kejadiannya otomatis di luar dugaan kita kan, ya enggak. Kalau menurut saya seperti itu Ya, sangat penting banget ya Bu buat Iya. diterapkan. Nah kemudian faktor lingkungan tempat tinggal ibu itu benar-benar menjadi gimana ya, andaikan gini Bu, apakah faktor lingkungan itu sangat berpengaruh sekali terhadap pendidikan seksual? Kalau menurut saya sangat berpengaruh ya, soalnya apa?
yang namanya faktor lingkungan, anak hidup di lingkungan. Sedangkan kalau lingkungannya itu baik, otomatis anak itu akan berperilaku baik. Sedangkan anak itu kan pola menirunya itu sangat besar, ya kan? Ketika dia berteman ataupun memiliki lingkungan yang jelek, anak itu akan menjadi jelek. Walaupun itu perbandingannya itu ya sekitar 50-50 lah, satu lingkungan dua keluarga, asuh keluarga gitu kan, pola asuh keluarga. Kalau misal pola asuh keluarga baik tetapi lingkungan itu tidak baik, besar kemungkinan anak juga akan tumbuh tidak baik karena mereka berteman dengan orang-orang yang sebenarnya itu kurang baik gitu kan. Tapi ketika anak itu dari lingkungan baik namun pola asuh orang tua kurang baik, justru itu berpotensi anak itu menjadi baik karena itu mereka berteman dan berkolaborasi dengan orang-orang baik di lingkungan. Anak itu kan mudah meniru. Jadi ya bisa dikatakan 50-50 lah, tinggal kitanya aja sih kalau menurut saya gitu. Ya, Bu. Nah, kemudian kan biasanya kalau tadi kan lingkungan sangat berpengaruh dan berdampak sekali ya. Nah, Ibu sebagai orang tua itu cara menerapkan pola asuh kepada anak supaya terhindar dari hal-hal tersebut, kemudian juga bisa dikatakan cara mengatasinya itu bagaimana, Bu? Apakah anak tidak boleh bergaul dengan lingkungan atau gimana? Kalau saya sendiri sih bebas ya untuk anak sendiri karena anak itu nggak bisa ya kita katakan dengan cara kamu nggak boleh main, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Justru anak kadang malah nekat. Ya kita kasih taunya dengan cara lembut, misal ya dengan cara gini, kamu itu nggak boleh kayak gini, kamu itu ini tuh area penting yang nggak boleh disentuh oleh siapapun terkecuali ibu sama ayah, misal kayak gitu. Terus juga kita ngasih penjelasan dengan cara sistem baik-baik lah agar anak mudah memahami. Misal dengan cara kamu kalau mainan HP nggak boleh buka ini kayak gitu. Misal si anak sukanya game ataupun YouTube, sebaiknya kita downloadkan saja, itu lebih aman ketimbang mereka buka isi YouTube tiap hari dengan dia sendiri tanpa pengawasan orang tua, itu lebih membahayakan ya. Terus masalah teman seperguruan atau teman main, kalau bisa menurut saya anak lebih difokuskan ke pembelajaran. Walaupun mereka main, tapi kita tetap batasi waktu main mereka. Tidak kita loh satu hari full mereka main. Paling enggak ya mereka kasih waktu main 1 jam 2 jam untuk namanya anak-anak main, dunia main. Tapi dikala itu lebih baik kita asuh mereka di rumah. Entah itu kita belikan mainan apa, atau kita bikin dunia bermain anak di rumah dengan mainan ataupun apa. Misal anak sulit suruh bermain di rumah, paling nggak kita panggil teman-temannya ke rumah dalam pengawasan kita, suruh main di rumah. Nah, itu kalau menurut saya. Nah, ya Bu, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bu, udah merepotkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.